Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dalam video ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan sebuah produk kuliner khas Indonesia yang merupakan inovasi untuk membudidayakan salah satu makanan khas negara kita, supaya kita selalu bersyukur dengan apa yang ada. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidznillah, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Baiklah, sebelum kami mulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ketua Lalu Abdurrahman dan anggota Rizky Putri Skarini, Muhammad Raisya Artansyah, dan Sandra Novia Ilyas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu sego tiwul dan sego jagung instan, yaitu merupakan suatu produk pangan dari pemanfaatan singkong dan jagung yang diolah setengah jadi dan dikeringkan serta dikemas secara instan. Nasi yang berbahan dasar singkong dan jagung tersebut memiliki rasa yang unik dan berbeda dengan rasa nasi putih, serta dapat dihidangkan dengan beberapa macam masakan. Kemudian kita lihat tahap proses pembuatan dari sego tiwul. Tahap pertama, perendaman ketela kering selama 2-3 hari. Tahap kedua, pencucian dan pencabutan tulang ketela atau akar yang biasa terdapat di tengah-tengah ketela. Tahap ketiga, pengeringan. Tahap keempat, penggilingan. Tahap kelima, pengilteran atau bisa disebut proses tradisional dalam pembentukan butiran-butiran nasi tiwul. Tahap keenam, pendiaman. Butiran-butiran nasi tiwul yang telah terbentuk didiamkan selama 15-30 menit. Tahap ketujuh, pengukusan, dilakukan selama 20-30 menit. Tahap ke-8, pendinginan. Nasi tiwul yang sudah matang didinginkan agar tidak mengembung. Tahap ke-9, pengeringan, dan tahap ke-10 yaitu adalah pengemasan. Dari sego jagung sendiri, tahap yang pertama adalah penggilingan untuk menghilangkan kulit dan mata jagung. Tahap kedua, perendaman yang dilakukan 1-2 hari. Tahap ketiga, pencucian. Tahap keempat, penggilingan. Tahap kelima, penginteraan atau proses tradisional dalam pembentukan butiran-butiran nasi jagung. Tahap keenam, pengukusan. Pertama, penyiraman air panas sedikit demi sedikit dilakukan 30-45 menit. Tahap ketujuh, pendinginan pertama untuk menunggu nasi jagung mengembang. Tahap ke-8, pengukusan kedua dilakukan 12-30 menit. Tahap ke-9, pendinginan. Tahap ke-10, pengeringan, dan terakhir tahap ke-11, pengemasan. Selanjutnya, untuk deskripsi usaha, sego tiwul dan sego jagung instan memiliki peluang usaha yang cukup tinggi di daerah Ponorogo, khususnya di Kecamatan Suko dan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, masyarakat Suko mayoritas bekerja sebagai seorang petani yang memiliki lahan luas. Yang kedua, bahan baku mudah diperoleh sehingga ketersediaan
saya akan menjelaskan target pasar. Target pasar produk kami yaitu Goul Gojek Instan ini yaitu 45% pedagang, 33% pembeli online, 15% pengunjung atau turis, dan 7%-nya yaitu dari penyebaran brosur kami. Dalam percobaan penjualan pertama untuk bulan 1, kami mendistribusikan 6 kilo Goul atau sego tiwul instan kepada konsumen dengan harga per kilonya yaitu 18.000, serta mengalami pertumbuhan atau peningkatan sebanyak 13% atau 13 kali lipatnya untuk bulan kedua dan bulan ketiga. Sedangkan untuk percobaan penjualan pertama, produk Goda atau nasi jagung instan, kami mendistribusikan sebanyak 4 kilo kepada konsumen, yaitu dengan harga jual per kilonya 24.000, serta mengalami pertumbuhan atau peningkatan yaitu sama 13% untuk bulan kedua dan bulan ketiganya. Oke, saya akan menjelaskan tentang bab keuangan dari bisnis ini. Keuangan selama 3 bulan, modal bahan dan peralatan itu sebesar 3.284.000. Kemudian pendapatannya selama 3 bulan itu sebesar 13.872.000 rupiah. Kemudian laba yang didapatkan itu sebesar 10.588.000 rupiah. Potensi pengembangan usahanya, melihat peningkatan penjualan selama 3 bulan itu, kami memiliki potensi untuk terus meningkatkan penjualan produksi dan kualitas, serta memperluas jangkauan pemasaran. Yang kedua, potensi pengembangan usahanya memperbarui kemasan untuk memikat konsumen baru. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pembuat atau pemasok itu jagung sama singkong untuk dibuat sego tiwul, sego jagung instan itu. Yang terakhir, membuka peluang bagi para petani untuk terus melestarikan bahan baku pangan khas Indonesia. Ya, contohnya ya seperti itu, singkong sama jagung itu sendiri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan dan masukan, langsung saja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi. Arakum qariban fi masyiatillah wa atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.